Oke, halo semuanya. Jadi kita akan membahas akuntansi sebagai sumber informasi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Esnanti dari kelas 12 IPS 1. Kita baca peta konsepnya dulu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian akuntansi. Kedua, manfaat akuntansi. Ketiga, pemakai informasi akuntansi. Keempat, kualitas informasi akuntansi. Kelima, bidang akuntansi. Nah yang terakhir kita akan membahas profesi akuntansi. Pertama, kita akan membahas pengertian dulu apa sih akuntansi ya, biar kita tahu ke depannya. Jadi, akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Nah, akuntansi sebagai sistem informasi juga dapat didefinisikan dalam 3 hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu input. Input ini itu seperti kegiatan transaksi dan bukti transaksi. Selanjutnya kegiatan dan bukti transaksi ini itu akan diolah dalam suatu proses, yaitu proses akuntansi ya. Proses akuntansi itu seperti kegiatan identifikasi, pengukuran, pengikhtisaran, dan pelaporan. Setelah melalui proses itu akan menghasilkan suatu laporan keuangan atau hasil atau output ya. Nah, yang ketiga itu ada output atau hasil berupa laporan keuangan yang inilah yang digunakan untuk mengambil keputusan apa saja yang dilaporkan keuangannya seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal neraca, ataupun laporan arus kas. Akuntansi juga itu ada manfaatnya loh. Yang pertama itu sebagai alat perencanaan suatu keuangan. Yang kedua itu ada sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu siapa sih yang memakai informasi akuntansi? Itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internal, yang pertama itu ada pimpinan perusahaan tentunya. Yang kedua, kepala bagian akuntansi. Yang ketiga, kepala bagian keuangan. Yang keempat, ada kepala bagian yang lain-lainnya yang ada di perusahaan atau instansi tersebut. Lalu, untuk pihak eksternal, yang pertama ada pemilik perusahaan yang menyediakan modal bagi perusahaannya. Yang kedua, kreditor, itu orang yang punya tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa perusahaan. Yang ketiga, tentunya ada pelanggan, itu orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Yang keempat, ada badan-badan pemerintahan. Ini instansi yang mengelola keuangan negara yang harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Pastinya harus ada kualitas informasi akuntansi dong. Apa saja sih yang harus dimiliki? Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi itu harus sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang dikatakan baik jika dia memiliki karakteristik. Yang pertama itu ada relevan. Laporan keuangan itu harus relevan, artinya harus sesuai dengan penggunaannya, harus bisa digunakan oleh penggunanya jika mau digunakan untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Yang laporan keuangan itu harus menunjukkan item-item mana yang dikenakan pasal pajak. Jadi seperti itu, harus sesuai dengan penggunanya. Yang kedua yaitu harus dapat dimengerti. Jadi laporan keuangan itu harus disajikan secara jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi, yang tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang tidak dipakai. Lalu yang ketiga yaitu laporan keuangan harus dapat diuji. Itu diuji kebenarannya ya oleh penilai yang independen gitu, yang benar ini laporan keuangan yang dibuat, adakah korupsi dan sebagainya, sesuai enggak dengan bukti transaksi yang ada, seperti itu. Kemudian laporan keuangan juga harus netral. Netral dapat digunakan secara umum, bukan kepada pihak tertentu saja. Artinya misalnya hanya memihak kepada pemilik perusahaan. Jadi misalnya ketika membuat laporan keuangan untuk pajak hiburan, gaji yang labanya kecil sehingga nanti pajak yang dikenakan kecil, gajinya juga kepada karunia juga kecil PPh-nya gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi laporan keuangan itu netral, dibuat satu dan bisa digunakan untuk pengguna laporan keuangan secara umum. Kemudian laporan keuangan juga harus tepat waktu ya. Nah, lalu laporan juga harus dapat dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkannya
dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun dengan perusahaan yang sejenis, diketahui perkembangan dari perusahaan tersebutnya. Yang ketujuh itu atau yang terakhir, laporan keuangan itu juga harus lengkap. Selanjutnya ada bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Accounting ini merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan, juga tentang penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang bersumber tadi terhadap bukti transaksi. Yang kedua yaitu pemeriksaan keuangan atau auditing. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Ini pemeriksaan yang dilakukan untuk memberikan kepastian laporan keuangan itu telah dibuat oleh pihak perusahaan secara benar, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan prosedur yang ada dalam keuangan. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh manajer. Yang keempat yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu produksi. Yang kelima yaitu akuntansi anggaran atau budget accounting. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran yang berkaitan dengan kegiatan produksi untuk jangka waktu tertentu saja. Selain itu juga akuntansi anggaran ini memberikan analisis tentang data perbandingan dari kegiatan keuangan sebelumnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Susunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang konsekuensi perpajakannya. Lalu yang ketujuh yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi ini merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur pengumpulan, pencatatan, pelaporan data keuangan jadi seperti sebuah aturan gitu. Bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara mengolahnya, sampai bagaimana cara melaporkannya, itu yang dimaksud dengan sistem akuntansi. Kemudian yang ke-8 adalah akuntansi pemerintahan atau government. Akuntansi pemerintahan ini berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan yang mencakup administrasi keuangan negara, dan pengendalian pengeluaran keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu udah pinter nih belajar akuntansi gitu, mau jadi apa gitu ya? Mungkin ada pertanyaan gitu ya, jadi tenang aja, kita akan bahas di akhir ini. Saya akan beritahu apa saja sih profesi akuntansi itu. Yang pertama yaitu sebisa menjadi privat akuntan. Akuntan privat itu akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Jadi kalian kalau udah pinter nih akuntansi gitu, kemudian melamar di perusahaan itu dan diterima gitu, sebagai itu mereka itu bertugas membuat laporan keuangan setiap bulan dan itu akan mendapatkan gaji. Itu namanya akuntan privat. Jadi seorang akuntan itu bekerja di perusahaan tertentu. Nah, lalu bisa menjadi akuntan publik. Akuntan publik itu akuntan yang memberikan pelayanan jasa akuntansi, sehingga akuntan publik itu bekerja secara independen, secara bekerja di perusahaan gitu mana saja. Misalnya kalian yang udah pintar akuntansi gitu, punya lisensi akuntansi, dirin aja palang di depan rumah atau buat kantor. Nanti di depan kantor kalian konsultan pajak ada bacaannya. Nanti perusahaan itu akan datang pada kalian untuk berkonsultasi. Itu kayak bagaimana cara pembuatan laporan keuangan, bagaimana cara menghitung SPT masa atau SPT tahunan. Jadi kalian bisa bekerja pada perusahaan manapun yang datang atau berkonsultasi pada kalian gitu. Yang ketiga itu bisa menjadi akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan, itu kayak PNS atau ASN gitu. Maka kalian itu akan menjadi pegawai negeri ataupun nggak usah menjadi pegawai negeri sipil gitu. Kalau misalnya kalian memang ahli akuntan kemudian diterima di perusahaan negara, bekerja sebagai ahli akuntan, mereka itu mengelola pelaporan keuangan perusahaan milik negara, maka kalian sudah bisa disebut sebagai akuntan pemerintah. Lalu kalian juga bisa menjadi akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para calon akuntansi apa saja, yaitu kayak mahasiswa akuntansi. Maka yang dimaksud akuntan pendidik itu adalah dosen atau tenaga ahli pengajar akuntan. Jadi kalian udah cocok yang mana nih? Jiwa-jiwa kalian nih mau jadi akuntan apa nih? Privat, publik, pemerintah, atau pendidik gitu. Oke.
Thanks for watching and listening semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.